UFC baru aja menggelar salah satu event paling gila, paling mewah, dan paling bersejarah yang pernah ada dalam dunia MMA modern, UFC Freedom. Dan bukan cuma soal pertarungannya, bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah, tapi soal di mana event ini digelar. Dana White, entah gimana caranya, berhasil mendaratkan UFC langsung di South Lawn of the White House. Ya, kamu gak salah dengar, halaman Gedung Putih, Washington DC, dengan kapasitas 5.000 penonton yang hadir langsung menyaksikan para gladiator modern itu bertarung dengan latar belakang salah satu gedung paling ikonik di dunia. Tapi, di balik semua kemegahan itu, di balik lampu sorot, di balik sorak-sorai 5.000 penonton, di balik backdrop Gedung Putih yang megah, malam ini menyimpan kejutan yang mengguncang seluruh fans MMA. 2 juara, 2 aset UFC, 2 nama yang hampir semua orang taruh sebagai favorit. Keduanya pulang tanpa sabuk, bahkan berakhir babak belur. Gimana bisa? Apa yang terjadi di dalam oktagon malam ini? Kita mulai dari fight yang paling banyak ditunggu. Alex Pereira, pria Brasil yang sudah mengukir sejarah di UFC. Juara middleweight dan light heavyweight ini berambisi merebut tahta heavyweight. Lawannya Ciryl Gane, fighter kawakan heavyweight, gerakannya lincah, footworknya elegan, tapi powernya mematikan. Hampir semua orang confident Pereira yang bakal keluar sebagai pemenang. Dia datang dengan momentum, dia datang dengan aura juara, dan mari kita jujur, dia datang dengan reputasi sebagai salah satu striker paling berbahaya yang pernah masuk oktagon. Tapi olahraga ini gak kenal nama besar guys. Pertandingan pun dimulai, Pereira keluar dengan tenang. Gane juga nggak buru-buru. Keduanya saling baca siapa yang buka celah duluan. Dan disinilah yang menarik, dari data yang kita lihat, di ronde pertama ini, Gane udah mulai ngontrol ritme. Dia lempar 45 striking attempts di ronde 1 doang, dan 51% dari significant strike-nya kena. Pereira, dia masih bisa balas, 11 significant strikes mendarat, tapi akurasinya mulai goyah di angka 42%. Ciryl Gane mulai temukan ritme sebaliknya, Pereira tampak sedikit goyah. Dan di ronde 2 inilah ronde yang mengubah segalanya. Gane semakin beringas, pukulannya terus masuk, akurasinya semakin tajam, dan dia berhasil memukul jatuh Pereira, melayangkan elbow dan pukulan bertubi-tubi. Namun Pereira bisa bangkit, hingga akhirnya sebuah kombinasi pukulan menghujam Pereira hingga membuatnya tak berdaya. Alex Pereira, sang legenda, sang 2 divisi champion, tumbang. Dan Ciryl Gane berdiri di tengah oktagon di bawah lampu sorot Washington DC dengan tangan terangkat. Ia baru saja melakukan sesuatu yang hampir nggak ada yang berani prediksi sebelumnya. Kalau yang pertama tadi udah ngejutin guys, yang ini level kejutannya beda lagi. El Matador, juara kelas lightweight yang sejak dia naik ke divisi ini, belum ada satupun orang yang bisa kasih dia masalah serius. Strikingnya presisi, mental game-nya kuat, dan dia datang ke fight ini dengan rekor yang bikin lawan-lawannya mikir 2 kali. Tapi malam ini, dia ketemu monster yang berbeda. Justin Gaethje, pria ini selalu jadi sorotan. Gaya bertarungnya brutal forward, pressure-nya nggak kenal kompromi, dan dia punya satu reputasi yang udah melekat seumur karirnya. Dia datang buat baku hantam, titik. Dari awal, semua orang berekspektasi ini bakal jadi fight teknikal. Topuria yang rapi lawan Gaethje yang agresif. Dan benar aja, di ronde-ronde awal, kita lihat Topuria coba mainkan jarak, coba manfaatkan akurasi dan timingnya. Tapi Gaethje nggak peduli sama rencana siapapun. Dia terus maju, terus tekan, terus kasih volume pukulan. Walaupun di ronde awal Gaethje ditekan, tapi dia bisa mengcounter pukulan Topuria dengan tinjunya yang lebih keras dan berpower. Di ronde kedua, Topuria lebih agresif menyerang Gaethje dengan kombinasi tinjunya yang mematikan. Rentetan tembakan pukulan dan body shoot Topuria membuat Gaethje kewalahan. Body shoot itu membuat Gaethje kesakitan hingga harus terjatuh.
Di momen ini, Topuria langsung menghujani pukulan ke Gaethje di posisi ground. Namun daya tahan dan recovery Gaethje luar biasa, dia bisa bertahan hingga lonceng ronde berakhir. Di ronde 3 inilah Gaethje mulai panas, pukulan-pukulan kerasnya banyak masuk hingga bisa menjatuhkan Topuria. Darah mulai membanjiri wajah Topuria, membuktikan betapa kerasnya pukulan Gaethje yang masuk. Wajah Topuria babak blur, dokter pun sempat menyarankan agar duel di-stop, namun Topuria menolak dan ingin tetap tarung. Dan di ronde keempat ini, jadi ronde kehancuran Topuria. Pandangannya mulai terganggu karena kedua matanya lebam parah. Dan akhirnya, ronde 4 pun selesai. Dokter dan corner Topuria pun menyatakan Topuria tak bisa lanjut karena wajahnya rusak parah. Gaethje pun menang tekau, membuktikan betapa brutalnya dia di dalam oktagon. Malam ini adalah momen yang akan diingat para penikmat MMA di seluruh dunia. Dana White datang dengan janji, event terbesar yang pernah ada, dan dia nggak bohong. Ya walaupun hasil akhirnya sangat di luar dugaan, dua fighter aset Dana White harus tumbang di malam yang bersejarah. Pereira yang datang dengan aura enggak terkalahkan dan reputasi dua divisi champion, pergi lebih cepat dari yang siapapun bayangkan. Hanya butuh 2 ronde Ciryl Gane menumbangkannya. Topuria yang naik ke divisi baru dengan kepercayaan diri penuh dan rekor mulus. Pergi dengan wajah bonyok setelah 4 ronde dihantam tanpa henti oleh Gaethje yang memang nggak pernah tahu caranya berhenti maju. 2 juara harus keok di malam yang seharusnya jadi milik mereka. Ini bukan cuma soal hasil pertandingan, ini pengingat keras buat kita semua. Di dalam oktagon, nggak ada yang namanya udah pasti menang. Kamu bisa analisa semua data, kamu bisa lihat semua rekaman, kamu bisa dengerin semua prediksi dari semua expert di seluruh dunia. Tapi begitu pintu oktagon ditutup, semua bisa berubah dalam hitungan detik. Dan itulah guys, yang bikin olahraga ini nggak ada duanya. UFC Freedom 250 udah membuktikan satu hal. Prediksi cuma prediksi. Reputasi, rekor, status juara, semua itu hanya statistik. Ciryl Gane dan Justin Gaethje malam ini menulis ulang cerita mereka sendiri. Dan Alex Pereira sama Ilia Topuria, mereka bakal kembali karena di dunia ini, kekalahan bukan akhir, itu cuma bab baru. Nah, gimana menurut kamu guys? Apa kamu juga kaget lihat hasil malam ini? Siapa yang menurut kamu bakal lebih cepat bangkit, Pereira atau Topuria? Drop pendapat kamu di kolom komentar ya.